Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Alida Sabri, di mana saya saat ini menjadi dokter muda dari Ekal Niswa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengutarakan beberapa informasi mengenai dislipidemia. Sebelum saya berlanjut, Bapak Ibu ada yang mengetahui terlebih dahulu tidak apa itu dislipidemia? Apakah ada yang mengerti? Jika tidak ada yang mengerti, izinkanlah saya untuk memaparkan terkait dengan apa itu dislipidemia. Mungkin memang terdengar asing di Bapak Ibu karena memang jarang untuk orang mengetahui dari istilah dislipidemia. Jadi untuk dislipidemia itu sendiri merupakan kondisi di mana kadar lemak dalam tubuh manusia ini meningkat. Dimana kalau misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui sendiri bahwa kadar lemak di dalam tubuh itu kan sering dibahas mengenai kolesterol, kemudian lemak jahat dan lemak baik. Nah itu yang dimaksud dengan dislipidemia itu sendiri, di mana kadar lemak di dalam tubuh itu terlalu berlebihan atau terlalu tidak normal sehingga akan merusak dari beberapa organ ataupun beberapa fungsi dari tubuh manusia itu sendiri. Nah ini untuk dari jenisnya secara medis atau secara kesehatan nanti akan terbagi menjadi dua nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini adalah dislipidemia primer, di mana kalau misalkan dislipidemia primer ini merupakan faktor keturunan atau faktor genetik. Jadi apabila dari Bapak dan Ibu sekalian misal memiliki dari faktor keluarganya atau misal dari orang tuanya atau misal dari saudara kandungnya memiliki faktor misal memiliki riwayat kolesterol yang tinggi, kemudian dari kondisi lemak yang berlebihan, maka akan memungkinkan menurunkan untuk ke keturunan berikutnya. Jadi ini perlu diwaspadai di Bapak Ibu untuk bisa menjaga sama-sama menjaga untuk dari ada lemaknya itu sendiri. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu dislipidemia sekunder. Kalau terkait dengan dislipidemia, mana dia merupakan kaitannya disebabkan oleh pola hidup yang tinggi. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, biasanya kalau saat ini ternyata kondisi dislipidemia itu tidak hanya menyerang oleh orang tua saja. Banyak anak-anak muda, mas-mas maupun mbak-mbak yang sekiranya usianya masih muda ternyata setelah diperiksa kadar kolesterolnya itu tinggi. Kenapa? Karena yang pertama seperti yang kita ketahui saat ini sudah anak-anak muda itu lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan instan, makanan-makanan cepat saji, yang mana akan berpotensi untuk meningkatkan dari kadar isi lemak dalam tubuh. Selain dari makanan yang cepat saji tersebut juga, kalau anak-anak zaman sekarang ataupun juga banyak masyarakat kan banyak lebih banyak melakukan kegiatan yang jarang beraktivitas atau jarang berolahraga. Dimana kalau misalkan terlalu banyak makan tapi tidak diimbangi dengan kondisi olahraga yang rutin setiap minggunya, maka itu juga bisa menimbulkan timbunan lemak yang secara berlebihan oleh tubuh manusia itu sendiri. Selain itu juga dari kondisi obesitas. Banyak orang-orang saat ini di mana kondisi obesitas ini tidak mengetahui bahwa dirinya sendiri itu sudah dalam kondisi obesitas. Makanya ketika misalkan cek berkala dari timbang berat badan itu perlu diwaspadai bahwa ketika misalkan berat badannya berlebihan dari kondisi sebelumnya, maka perlu untuk meningkatkan kepedulian terhadap kondisi tubuhnya masing-masing dan mencegah jadinya penyakit timbunan lemak ini sendiri yang disebut dengan dislipidemia. Selain itu juga dari aktivitas merokok, ternyata menurut studi merokok itu juga bisa meningkatkan dari angka kejadian dislipidemia. Kenapa? Karena ternyata dari asap rokok atau kandungan dari rokok itu sendiri dia akan meningkatkan timbunan plak-plak atau timbunan dari lemak itu untuk lebih mudah tertimbun. Kalau misalkan kita bayangkan apabila pembuluh darah ada suatu timbunan, jadi dia akan memudahkan terjadinya kemacetan di Bapak Ibu sehingga nanti akan menghambat dari proses aliran darah itu sendiri. Selain itu juga dari minuman alkohol, dia juga bisa meningkatkan dari resiko dislipidemia. Kemudian ini tambahan informasi ternyata kalau misalkan terkait dengan kadar lemak itu tidak hanya berupa kolesterol. Kolesterol ini tuh bisa mencakup beberapa jenis. Biasanya kalau misalkan di dunia medis itu ada istilah LDL, di mana kaitannya kalau misalkan orang awam tuh bilangnya adalah
lemak jahat. Kenapa Bapak Ibu sekalian disebut lemak jahat? Karena biasanya kalau kadar LDL ini dia lebih sering meningkatkan timbunan lemak di dalam darah. Kalau misalkan banyak lemak yang tertimbun, maka nanti aliran darahnya tidak akan lancar. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ketika aliran darah dari manusia tidak lancar, dia akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang serius. Selain itu juga ada kaitannya dengan HDL. Kalau HDL ini merupakan kadar lemak yang baik istilahnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian ini merupakan kadar lemak yang baik? Karena nanti dia bisa mengurangi penumpukan plak yang tadi dihasilkan oleh kadar LDL sebelumnya. Selain itu juga ada kadar trigliserid. Kalau kadar trigliserid ini merupakan dari kadar lemak di dalam tubuh yang bisa berakumulasi secara berlebihan. Antrian nomor urut Nah, kemudian izin menjelaskan terkait dengan faktor resikonya di Bapak Ibu. Untuk faktor resikonya itu sendiri, biasanya kalau pada laki-laki dia akan lebih banyak rentan terkena dari penyakit ini ketika usianya lebih dari 45 tahun dan ketika pada wanita usianya lebih dari 55 tahun. Mengapa Bapak Ibu? Karena biasanya semakin beranjaknya usia, semakin dia beranjak untuk menuju masa-masa lansia, maka fungsi beberapa organ tubuh di dalam tubuh manusia itu mulai menurun. Sehingga ketika tidak diimbangi dengan asupan nutrisi yang baik, aktivitas fisik yang rutin, maka dia akan lebih mudah untuk terserang suatu penyakit, salah satunya adalah penyakit dislipidemia. Selain itu juga ada riwayat keluarga, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ternyata dislipidemia, misal Bapak Ibu sudah berusaha untuk menjaga asupan nutrisi yang baik, sudah berusaha untuk aktivitas fisik yang cukup, namun ternyata memiliki faktor dari keturunannya atau bapak ibunya atau keluarganya yang memiliki faktor resiko penyakit ini, maka dia juga bisa menyebabkan penyakit dislipidemia, di mana yang dikatakan riwayat keluarga ketika dari ayahnya riwayat penyakit jantung ketika ayahnya berusia kurang dari 55 tahun dan ketika ibunya memiliki riwayat penyakit jantung ketika saat ibunya itu usianya lebih kurang dari 65 tahun. Selanjutnya, ketika dia memiliki kadar tekanan darah tinggi, kalau Bapak Ibu sering mengontrol ke rumah sakit atau misalkan ke puskesmas kan sering sekali ditensi Bapak Ibu tekanan darahnya. Nah, apabila tekanan darahnya ini pada kisaran 140 sampai per 90 bahkan lebih, ini perlu hati-hati Bapak Ibu karena merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit dislipidemia itu sendiri. Selanjutnya juga dicek kadar kolesterolnya. Apabila kadar kolesterol berlebihan, kadar kolesterolnya yang HDL-nya rendah, maka dia juga bisa mengakibatkan faktor risiko dari penyakit dislipidemia. Selanjutnya ini biasanya gejala dan tanda, mungkin masih awam, cuman kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya di banyak orang di sekitar kita dalam sehari-hari sering banget kita jumpai. Yang pertama adalah santelasma istilahnya. Jadi biasanya di bagian kelopak mata, di ujung-ujung kelopak mata ini seperti ada timbunan lemaknya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan salah satu tanda dislipidemia bagi manusia itu sendiri. Selain itu, kadang di bagian tangannya, striatum palma, jadi di telapak tangannya ini nanti akan ada peputihan merah-merah yang akan menunjukkan dari salah satu tanda dari adanya dislipidemia itu sendiri. Selain itu juga ada gejala berikutnya stantoma, jadi seperti ada timbunan di bagian dari tungkai bawah dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau semisal memang tidak ada gejala, tidak ada mengeluhkan rasa badan yang tidak enak, atau memiliki tanda-tanda seperti ini, bisa segera diperiksakan maupun dikontrolkan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sekarang kita perlu mengetahui apakah dampak sebenarnya dari penyakit dislipidemia ini sendiri. Yang pertama adalah menyebabkan stroke. Biasanya kalau Bapak Ibu mengetahui, stroke itu bisa terjadi secara mendadak, tiba-tiba bangun tidur dia bisa mengalami kelemahan dari tangan dan kakinya, atau misal dia habis terjatuh kemudian dia ada kelemahan tangan dan kakinya. Nah, ini yang perlu diwaspadai Bapak Ibu, karena biasanya kalau penyakit stroke itu bisa terjadi secara mendadak, sehingga faktor-faktor resiko yang tadi bisa menyebabkan stroke bisa dicegah terlebih dahulu atau bisa diwaspadai agar tidak semakin bertumbuh semakin parah. Kemudian adalah berikutnya adalah penyumbatan dari pembuluh darah. Kalau penyumbatan pembuluh darah oleh timbunan lemak ini juga sama. Ketika misalkan dia tertimbun terlalu banyak lemaknya, dia juga akan tidak baik sehingga menyebabkan suatu penyakit aterosklerosis. Selain itu ada hal yang paling
Dan juga ibu yang perlu diwaspadai adalah gagal jantung. Dimana kita ketahui kalau kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas, salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia adalah jantung. Bayangkan saja ketika misalkan jantung manusia berhenti memompa, maka dia pasti akan mengakibatkan manusia tersebut akan mengalami serangan sesak nafas, hingga jika tidak tertangani dengan baik hingga dapat berujung ke kematian. Maka dari itu kondisi-kondisi seperti ini tuh harus bisa diwaspadai, harus saling peduli, harus dicegah agar tidak menjadi bertumbuh semakin parah. Lalu apa saja penanganan yang perlu dilakukan? Yang pasti yang pertama adalah menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk berolahraga setidaknya 30 menit dalam sehari, seminggu bisa 3 kali nih Bapak Ibu. Tidak perlu yang berolahraga berat, bisa jalan santai atau jogging pagi atau jogging pada sore hari, itu juga tidak apa-apa. Kemudian makan makanan yang bergizi, dan yang selanjutnya adalah berhenti dari makanan. Nah, ini yang saya maksud dari makan makanan yang bergizi itu apa? Yang pertama adalah memakan dari buah-buah segar tanpa pemanis. Jadi sering kita jumpai saat ini tuh sering sekali ada makanan-makanan seperti salad buah, kemudian asinan buah, namun ternyata dia buahnya memang segar, buahnya memang dia memiliki kandungan yang bergizi. Tapi ketika cara pengolahannya ditambah dengan gula pemanis buatan, susu kental manis, maka dia juga akan memberikan efek yang tidak baik juga nih Bapak Ibu. Jadi dianjurkan jika ingin mengkonsumsi buah, ya buah yang segar asli tanpa pewarna, pemanis ataupun pengawet buah. Kemudian adalah olahan-olahan sayur, di mana olahan sayur yang dimaksud di sini dan dianjurkan itu adalah olahan sayur yang dikukus ataupun direbus, sehingga mengurangi dari olahan yang digoreng. Karena kalau Bapak Ibu ketahui sendiri, apabila minyak goreng itu sendiri, nanti dia bisa meningkatkan dari timbunan lemak. Kandungan minyak goreng kan kaya akan lemak nih Bapak Ibu, sehingga dia akan memperparah dari kondisi penyakit tersebut. Selanjutnya adalah hindari dari makanan-makanan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Contohnya adalah jeroan, kemudian seperti misalkan usus, babat, dan lain sebagainya. Itu juga perlu dibatasi nih Bapak Ibu, karena beberapa penyakit banyak sekali masyarakat yang kurang peduli bahwa ternyata jeroan ini ketika dikonsumsi berlebihan dia bisa membahayakan tubuhnya sendiri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf kata-kata kurang berkenan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Antrian nomor urut M6 Terima kasih atas waktunya. Silakan ke Saya loket. cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.